Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Alma-Ata. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan penilaian deskripsi diri unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disebut PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pembelajaran tematik. Mata kuliah pembelajaran tematik merupakan mata kuliah wajib pada program studi pendidikan guru sekolah dasar dengan bobot 2 SKS teori. Mata kuliah pembelajaran tematik mengembangkan keterampilan-keterampilan dan kemampuan dalam menghubungkan dan memadukan teori-teori pembelajaran secara variatif meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penilaian berdasarkan model pembelajaran tematik menurut Robin Fogarty. Adapun CPL dari mata kuliah pembelajaran tematik yaitu yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. CPL yang kedua, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. CPL yang ketiga adalah mampu mengaplikasikan pendekatan, strategi, model, metode, teknik, bahan ajar, evaluasi, media, dan sumber belajar yang inovatif berbasis karakter pada pembelajaran di sekolah dasar. CPL yang keempat, mampu menganalisis prinsip-prinsip bidang studi di sekolah dasar meliputi bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, PPKN, SBDP, dan PJOK. Dari keempat CPL tersebut diturunkan menjadi 3 CPMK. CPMK yang pertama, memahami hakikat pembelajaran tematik. CPMK yang kedua, memahami model-model pembelajaran tematik. CPMK yang ketiga, merancang pembelajaran tematik. Dari ketiga CPMK tersebut, diturunkan lagi menjadi 6 sub CPMK. Sub CPMK yang pertama, konsep dasar dan landasan pembelajaran tematik. Sub CPMK kedua, karakteristik dan prinsip pembelajaran tematik. Sub CPMK 3, konsep dasar pemetaan tema dan materi pokok dalam pembelajaran tematik. Sub CPMK 4, model pembelajaran tematik. Sub CPMK 5, tahapan pembelajaran tematik. Sub CPMK 6, merancang pembelajaran tematik. Adapun bahan kajian dalam mata kuliah pembelajaran tematik yaitu pembelajaran tematik, asesmen pembelajaran, dan strategi pembelajaran. Pendekatan pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah pembelajaran tematik yaitu Student Centered Learner dengan metode Small Group Discussion dan Project Based Learning atau PJBL. Pembelajaran mata kuliah pembelajaran tematik dilaksanakan dengan teknik delivery interaktif dan assessment atau biasa disebut dengan DIA. Delivery yang saya lakukan dengan menggunakan PowerPoint, video pembelajaran, dan penggunaan buku referensi. Interaktif dilakukan dengan melaksanakan tanya jawab, diskusi kelas, dan penggunaan LMS yang merupakan e-learning dari Universitas Alma-Ata. Di dalam LMS biasanya saya menyertakan untuk presensi, pengumpulan tugas, maupun kuis. Kemudian asesmen dilakukan melalui kuis, penugasan, dan proyek pembuatan RPP tematik. Untuk bobot penilaian dalam mata kuliah pembelajaran tematik sudah disepakati antara mahasiswa dan dosen pada awal perkuliahan. Adapun bobot penilaian dalam pembelajaran tematik, kehadiran 10%, keaktifan 20%, penugasan dan proyek 30%, serta ujian yang terdiri dari UTS 20% dan UAS 20%. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran yang bersifat micro teaching pada mata kuliah
pembelajaran tematik yang dilaksanakan secara luring. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Semua sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum kita mulai melihat kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, dipersilakan. Cukup? Terima kasih. Teman-teman masih ingat pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa? Angkat tangan, silakan angkat tangan. Siapa yang masih ingat? Ya, ya. Benar sekali. Minggu lalu kita sudah membahas terkait KI, KD, dan indikator. Kemudian pada pertemuan pagi hari ini kita akan membahas mengenai langkah-langkah pembelajaran. Sebelumnya saya siapkan dulu PPT-nya. Oke, terkait komponen dan langkah-langkah pembelajaran. Kira-kira kalau tema atau judul yang akan kita bahas terkait langkah-langkah pembelajaran, apa yang akan kita bahas selama satu pertemuan ke depan ini? Katakan, apa gambaran teman-teman? Langkah-langkah pembelajaran berarti apa yang akan dipelajari? Kegiatannya, kegiatan pembelajaran atau langkah-langkah pembelajaran. Biasanya langkah-langkah pembelajaran ini ada di bagian mana? Bagian inti pembelajaran. Walaupun langkah-langkah dibagi menjadi 3 gitu ya, ada bagian awal, bagian inti, dan juga ada bagian penutup. Betul sekali. Nah, nanti kita akan mengupas lebih lanjut lagi terkait apa saja sih komponen yang ada dalam langkah-langkah pembelajaran. Kemudian, nah, mengapa kita penting untuk mempelajari langkah-langkah pembelajaran? Karena apa? Karena di sini saya sudah menyebutkan keberhasilan pembelajaran itu dipengaruhi oleh proses. Betul sekali, dipengaruhi oleh proses. Nah, proses itu tadi ditentukan berdasarkan langkah-langkah pembelajaran yang dibuat. Oke. Tadi ada kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Kemudian pada kegiatan awal, kira-kira apa saja langkah-langkah pembelajaran yang ada di kegiatan awal? Saya menyiapkan sebuah video untuk teman-teman amati. Kemudian nanti silahkan kita bisa berdiskusi. Berdasarkan video, apa saja sih kegiatan yang ada di kegiatan awal? Oke, silahkan untuk dicermati baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Coba siapa yang sudah sarapan, acungkan tangannya. Hebat. Oke, itu tadi ada penggalan dari kegiatan awal yang dilakukan oleh guru. Nah, menurut teman-teman semuanya tadi dari video tersebut, apa saja kegiatan yang harus ada dalam kegiatan awal? Siapa yang bisa? Oke, Mas Fredrik. Yang pertama tadi gurunya mengucapkan salam. Oke, pertama gurunya mengucapkan salam. Berarti dalam kegiatan awal pertama harus salam dulu, pembukaan dulu, kemudian Tadi mengucapkan selamat pagi. Oke. Interaksi dengan siswa, menanyakan bagaimana keadaan siswa, sehat atau tidak. Oke. Kemudian yang ketiga itu ada berdoa. Berdoa. Setelah berdoa itu ada absensi. Absensi. Kemudian setelah absensi itu ada persepsi. Persepsi. Persepsinya tadi berupa apa, Mas Fredrik? Tepuk PPK. Oke, tepuk PPK, dan satu lagi itu tadi itu apa? Tepuk semangat. Oke. Kemudian sudah cukup atau masih ada lagi? Tepuk
Kemudian tadi menanyakan lagi kepada siswa, ada yang masih ingat tidak pembelajaran sebelumnya? Kemudian baru menjelaskan tema yang diajarkan. Oke, baik. Ada yang punya tambahan terkait jawabannya Mas Frederick? Silakan Mas. Tujuan pembelajaran. Oke, menyampaikan tujuan pembelajaran. Oke, benar sekali yang disampaikan oleh teman-teman bahwa dalam kegiatan awal, poin pertama yang harus ada adalah salam, kemudian berdoa, kemudian menanyakan kabar atau memotivasi kelas itu, kemudian ada apersepsi di situ. Apersepsi itu bisa meliputi apa saja ya? Gambar bisa, ice breaking, bernyanyi, tepuk tadi seperti di video. Kemudian bisa apa lagi? Menampilkan video bisa. Games juga bisa. Jadi apersepsi itu kan untuk menghubungkan pengetahuan awalnya siswa dengan pengetahuan yang akan dipelajari gitu ya. Jadi sehingga pembelajarannya menarik, apa yang harus dilakukan oleh guru gitu. Kemudian terakhir menyampaikan materi atau tujuan pembelajaran. Jadi poin-poin itu harus ada dalam kegiatan awal. Kira-kira biasanya ketika teman-teman membuat RPP atau menuliskan RPP, berarti poin-poin itu harus termuat di dalam RPP yang teman-teman buat. Oke, kemudian ini tadi poin-poin yang kita simpulkan bahwa kita harus bisa menciptakan suasana kelas dengan tadi melakukan resensi dan lain sebagainya. Kemudian persepsi tadi bisa membacakan cerita, menyanyikan lagu seperti apa yang tadi teman-teman sebutkan, dan juga menyampaikan tujuan pembelajaran. Kalau dituliskan dalam RPP itu akan seperti ini contohnya ya. Jadi kegiatan gurunya tadi mungkin berdoa, salam dari salam sampai menyampaikan tujuan. Kegiatan siswanya juga diimbangi oleh kegiatan gurunya. Jadi contohnya nanti akan jadi seperti ini. Kemudian secara keseluruhan tadi kegiatan awal seperti itu. Ada pertanyaan dulu terkait kegiatan awal? Belum? Sudah cukup jelas? Oke, kalau sudah cukup jelas kita beralih ke kegiatan selanjutnya. Tadi kegiatan selanjutnya berarti setelah kegiatan awal ada kegiatan inti. Kegiatan inti itu apa? Namanya inti berarti poinnya, kegiatan poinnya, kegiatan yang pokoknya gitu ya. Tadi awal dibuka dengan yang semangat-semangat, entah itu ice breaking, kalau tadi Bu Guru mencontohkan dengan tepuk gitu ya, untuk menambah semangatnya siswa. Berarti di kegiatan inti ini sudah mulai serius. Serius untuk apa? Belajar terkait materi, betul sekali. Jadi materinya harus dikemas dalam kegiatan inti. Saya masih punya video lagi lanjutan dari tadi. Kira-kira dalam kegiatan inti guru harus seperti apa? Nanti coba kita analisis bersama. Nah, berkaitan dengan lari pagi ada cerita nih. Jadi ceritanya Lani melakukan kegiatan olahraga, dan saat dia berlari melakukan olahraga lari, dia menemukan benda-benda yang ada di sekitarnya. Baik. Tadi sudah saksikan bersama terkait kegiatan inti. Oke, berarti kegiatan inti tadi kan memegang peranan penting gitu ya, tadi disampaikan di awalnya. Berdasarkan video yang teman-teman amati tadi, kira-kira dalam kegiatan inti apa saja yang penting atau poin-poin apa saja yang harus ada? Katakan. Apa Mas? Ya, silakan. Eksplorasi terkait apa? Materinya bukan Betul. disuruh buat cari sekelilingnya. Oke, ada eksplorasi terkait materinya. Kemudian tadi gurunya mengungkapkan nanti guru akan menelpon kelompok-kelompok. Berarti harus ada apa ketika kegiatan inti? Tanya jawab.
ketika berkelompok itu menggunakan strategi atau model pembelajaran gitu ya. Nah, dalam kegiatan inti itu harus ada juga strategi atau model yang digunakan guru untuk bisa mengeksplorasi tadi materi yang akan disampaikan. Kalau tadi materinya terkait jumlah benda, ya, jumlah benda. Kemudian gurunya mengeksplor dengan meminta siswa untuk menemukan benda-benda yang ada di sekitarnya. Seperti itu. Oke, kemudian tadi dalam kegiatan ini poin-poinnya yang pertama dari tadi mengeksplor materi tadi ya, membahas materi. Nah, membahas materi nanti disesuaikan dengan strategi ataupun metode baik ataupun pendekatan yang sudah disusun oleh guru dalam RPP ya. Kalau tadi guru menggunakan cooperative learning gitu ya, karena berkelompok. Kemudian ada memberikan penguatan di sini apa ya? Penguatan, dikuatkan. Apanya yang dikuatkan? Materinya, betul. Materinya dikuatkan. Selain materi yang dikuatkan, siswanya juga harus dikuatkan gitu ya. Penguatan lebih pada jawabannya betul atau salah. Bisa dengan bagus, pintar. Itu ada penguatan-penguatan verbal yang bisa dilakukan guru. Kemudian memberikan tepuk tangan atau apresiasi kepada siswanya itu juga masuk ke dalam penguatan. Jadi penguatan tidak berupa selalu penguatan materi, tapi bisa juga merupakan penguatan atau respon guru terhadap apa yang dikerjakan oleh siswa. Kemudian jangan lupa yang terakhir, kegiatan yang penting adalah menyimpulkan materi yang sudah dipelajari selama kegiatan inti berlangsung. Jadi disimpulkan. Ketika menyimpulkan, lebih baik gurunya yang menyimpulkan atau siswanya yang menyimpulkan? Siswa, betul sekali. Kemudian gurunya ngapain kalau siswanya yang menyimpulkan? Gurunya menguatkan. Betul, gurunya menguatkan dari apa yang sudah disimpulkan oleh siswa. Apakah kesimpulannya benar atau salah? Apakah masih ada yang kurang atau perlu ditambahkan? Seperti itu ya. Cukup jelas untuk kegiatan inti? Ada pertanyaan? Belum. Oke. Kita lanjut berarti ke bagaimana menuliskan kegiatan inti di dalam RPP. Contohnya seperti ini. Jadi menyampaikan materi tadi, kemudian dibuat poin-poinnya, materinya menggunakan strategi apa. Ketika menggunakan cooperative learning berarti dalam kegiatan intinya harus ada siswa diminta berkelompok. Ketika teman-teman misalnya menggunakan tanya jawab, berarti harus ada tanya jawab di dalam RPP-nya. Jangan sampai teman-teman menggunakan cooperative learning, tapi di RPP-nya tidak sama sekali ada kegiatan yang berkelompok. Berarti antara metode dengan kegiatan intinya tidak nyambung. Jadi memang harus konsisten antara penggunaan metode, strategi, pendekatan dengan apa yang dituliskan di RPP. Oke, jelas? Jelas. Oke, kita lanjut ke kegiatan yang terakhir. Kegiatan apa? Kegiatan penutup. Saya masih punya video lagi. Hari ini pokoknya kita nonton video gitu ya, terkait kegiatan penutup. Sudah selesai melakukan pembelajaran hari ini ya. Tadi dimulai dengan membaca nyaring, kemudian kita mencari kata yang hilang ya tadi ya. Jangan lupa esok hari tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kegiatan penutup. Berarti kegiatan penutup ada di bagian akhir gitu ya, sebelum mengakhiri pembelajaran. Poin-poin apa saja yang harus ada di kegiatan penutup? Tadi yang pertama disampaikan guru, ada apa tadi? Google Form-nya guru tadi terkait apa? Evaluasi. Kemudian setelah evaluasi harus ada apa? Memberikan pekerjaan rumah. Sebelum memberikan pekerjaan rumah, apa yang harus kita lakukan dalam kegiatan penutup? Menyimpulkan tadi kegiatan inti. Masuk kegiatan inti tadi ya.
menyimpulkan. Setelah kita simpulkan, harusnya ada apa sih? Ada proses refleksi, betul sekali. Ada proses refleksi. Materi apa yang menyenangkan menurut peserta didik, kemudian bagaimana penampilan guru, apakah senang belajar dengan guru atau tidak, itu masuk ke dalam poin-poin refleksi. Materi mana yang paling disukai, itu juga masuk ke poin refleksi. Kemudian setelah refleksi, sudah disuruh mengerjakan evaluasi tadi aja, disuruh merefleksi, kemudian diingatkan, apa tadi dikasih PR gitu ya, dikasih PR betul. Terus tadi gurunya, tadi kemarin kita sudah belajar melempar bola, besok kita belajar memukul bola. Berarti apa itu? Poin apa itu? Menyampaikan apa? Menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya. Kemudian berdoa menutup pembelajaran. Kita cocokkan. Melakukan penilaian akhir, merefleksi, tindak lanjut, topik yang akan dibahas selanjutnya, dan menutup pembelajaran. Tindak lanjut di sini tadi kita memberikan pekerjaan rumah, tugas bersama orang tua, proyek, dan lain sebagainya. Menutup dari dengan tadi berdoa. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu terkait kegiatan penutup? Belum? Cukup jelas? Oke, baik. Kita ulangi dulu. Kan tadi di kegiatan penutup ada refleksi. Kita refleksi dulu. Dalam kegiatan penutup berarti poin pentingnya apa ya? Kegiatan penutup dalam ini poin penting yang harus ada sebenarnya dalam kegiatan penutup itu apa sih? Ya, kira-kira. Merefleksi. Kenapa merefleksi penting? Karena buat pegangan peserta didiknya lebih paham. Oke, untuk melihat gitu ya, melakukan kilas balik gitu lah. Apakah pembelajaran yang dilakukan selama dari pagi tadi sampai siang ini apakah menyenangkan atau tidak? Oke, refleksi penting, tapi ada yang lebih penting lagi. Poin pertama, penilaian. Dalam melakukan penilaian itu kan untuk mengukur apakah tujuan pembelajaran tadi tercapai atau tidak. Penilaian. Kemudian bagaimana kita menuliskannya dalam RPP? Contohnya adalah seperti ini. Dulu merefleksi, yang direfleksi banyak gitu ya, ada beberapa poin. Kemudian mengajak menyimpulkan pembelajaran hari ini menyenangkan atau tidak, itu masuk ke dalam refleksi. Menanyakan tugasnya, memberikan tugas rumah, menginformasikan materi selanjutnya, kemudian memberi doa dan mengucapkan salam. Hampir sama dengan kegiatan awal. Kalau kegiatan awal ada persepsi, kalau kegiatan akhir ada refleksi. Oke. Itu ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Cukup jelas. Oke. Kalau sudah jelas, kita ada mini game. Silahkan buka mentimeter.com. Saya akan share. Oke, silahkan masukkan kodenya ini 6718855. 67018855. Oke, silakan bisa dimulai.
Beragam nih jawabannya. Yang bukan merupakan kegiatan penutup, penilaian akhir, pemberi penguatan, atau menutup pembelajaran. Yang dilakukan kegiatan akhir adalah memberi penguatan. Betul sekali. Jadi jadi lebih banyak yang benar daripada yang salah. Oke, itu untuk penguatan atau evaluasi kita pada pagi hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Cukup? Cukup. Baik, kalau cukup, terima kasih. Kemudian tapi sebelumnya, jadi kita sudah tadi bahas kegiatan awal, kegiatan ini, kegiatan Jadi setelah belajar kegiatan awal ini penutup, kira-kira besok kita belajar apa? Membuat MPP. Betul sekali. Kita akan ada proyek untuk pembuatan RPP. Nanti terkait KI, KD maupun materinya sudah saya share di e-learning. Nanti teman-teman bisa cek di e-learning untuk penugasannya, gitu ya. Nanti jika ada pertanyaan, silakan bisa dikomunikasikan melalui WhatsApp dengan saya. Gitu ya. Terima kasih teman-teman sekali lagi atas partisipasinya dan keaktifannya dalam perkuliahan pada pagi hari ini. Marilah kita tutup perkuliahan kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Silakan berdiri. Baik, sekarang saya akhiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikianlah cuplikan proses pembelajaran pada mata kuliah pembelajaran tematik pada program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Alma-Ata. Semoga dapat memberikan manfaat yang berarti. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.